warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani dari Universitas Terbuka. Untuk memenuhi tugas 3 dari mata pelajaran kelas rangkap, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ibu kalian ada halangan hari ini, jadi bapak merangkap kelas kalian menjadi satu. Apa kabar? Baik, Pak. Hari ini baik. Semua anak-anak datang kan? Siapa yang tidak hadir? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak ingin sebentar melakukan lagu Indonesia Raya. Coba ikutin anak ya. Jadi pandu hidup Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Terima kasih anak-anak untuk lagu Indonesia Raya. Mengapa kita selalu melakukan Indonesia Raya? Karena kita menjunjung tinggi bangsa negara kita Indonesia Raya. Baiklah, Bapak akan melanjutkan proses pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini melakukan pembelajaran tentang pemerintahan desa. Siapa yang tahu tentang pemerintahan desa? Ada yang tahu? Desa tahu, ada desa tahu? Desa itu apa? Tahu kan? Desa itu adalah suatu wilayah yang terpencil di daerah perkotaan, atau juga disebut dengan, kalau istilah kita namanya apa? Kampung. Kalau di desa itu ada pemerintahannya yang mengatur.
Kalau di kita ini kan yang mengatur kelurahan ya, lurah ya. Dan juga ada yang namanya, kalau kalian tahu di sini ada namanya kepling ya, kalau salah kepling atau kadusun. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan bahan permusyawaratan desa atau PBD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diatur dalam sistem pemerintahan nasional. Lembaga pemerintahan desa, kepala desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan atau kaur, kepala seksi atau kasih, kepala dusun atau kadus jika ada. Badan Permusyawaratan Desa atau PBD merupakan lembaga yang menjalankan fungsi legislatif di desa seperti menyusun peraturan desa bersama kepala desa yang menampung aspirasi masyarakat. Oleh kepala desa yang mengatur desa tersebut. Kedua, ada anggota-anggotanya. Di situ ada perangkat desa, terus sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Kalau di daerah-daerah kita ini yang selalu mengurus biasanya itu melalui kepala dusun dulu, baru ke kelurahan. Kalau di kampung bapak namanya kepala desa, sama itu kepala lurah sama kepala desa. Itu yang mengatur desa atau kampung tersebut. Kayak di Sepuri-puri ini. Paham di situ? Badan ada namanya di desa itu BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini bertugas merupakan lembaga yang menjalankan fungsi legislatif. Artinya BPD ini istilahnya DPR Desa yang memutuskan atau mendemokrasikan suatu putusan dari kepala desa yang membuat kegiatan, misal contohnya membuat suatu program kisah merah. Bisa juga dirapatkan dulu dengan BPD. BPD ini fungsi. Apalagi itu lagi atau program bantuan untuk orang-orang miskin. Siapa-siapa yang mau disalurkan harus juga dapat persetujuan dulu dari namanya BPD, baru diputuskan bersama oleh kepala desa. Paham sampai di situ? Oke, terima kasih anak-anak, sudah paham mengerti. Ini adalah contoh suatu gambaran desa atau juga disebut juga istilahnya kampung kalau di kita. Sejuk dan dingin. Apa? Masyarakat desa atau bersifat pendukung, misalnya lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau LPMD, Karang Taruna, PKK, RT dan RW. Kepala desa bertugas memimpin desa atau mengatur desa. Karang Taruna ini tugasnya untuk suatu membuat program kegiatan atau merancang suatu kegiatan di desa. PKK pun begitu juga, dan ini adalah rukun tetangga terhadap sesama tetangga. Paham? Kalau apa tetangga harus rukun, tak boleh pakai lagi. Nah itu dia. Ada sih pakai lagi apa? Tidak. Ini dia tugas-tugas yang tadi. Kepala desa, kepala dusun memimpin wilayah dusun bagian dari desa atau juga disebut di sini daerah kamu lah, menjadi perpanjangan tangan kepala desa untuk mengurus warganya di tingkat dusun. BPD pada permusyawaratan desa yang Bapak jelaskan tadi semacam DPR desa. Anggotanya dipilih dari perwakilan masyarakat desa, bertugas mengawasi, menyetujui rancangan peraturan desa dan menyerap aspirasi warga. Contohnya PKK, Karang Taruna, LPM, RT/RW yang Bapak sebutkan tadi, yang bersifat otonom lokal. Pemerintahan desa ini bersifat otonom lokal, artinya pemerintahan desa itu berlaku di daerah itu tersebut, bukan daerah lain. Paham? Nah, peraturannya itu
di kampung itu lah, tak bisa di kampung lain. Peran utama melayani masyarakat dalam bidang administrasi dan kemasyarakatan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan desa. Di desa kamu ada pembangunan. Apa pembangunan desa kamu? Desa kamu ada pembangunan. Di kampung kamu ada pembangunan. Tak ada. Ajaib. Ada, alhamdulillah. Dulu yang Bapak bisa jelaskan dari presentasi Bapak. Kemudian Bapak di sini menampilkan ada dia sedikit cuplikan dari video tentang mengenal pemerintahan desa dan kota kita. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, coba bawa saya. Hai Lola, Hai Piko, kamu beneran pernah berjalan-jalan keliling kota kita ini? desa yang ada di sekitarnya. Belum juga Lola. Memangnya pemerintahan di desa ada kegiatannya? Desa kan tidak sebesar kota. Ada dong Piko. Desa adalah lembaga pemerintahan paling bawah dalam negara kita. Desa merupakan gabungan dari beberapa rukun warga, yaitu RW. Pemerintahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi agar kota dan desa dapat terbentuk, diperlukan orang-orang yang mampu memimpin kan? Mereka lah yang disebut pemerintah. Benar sekali Piko. Halo semua, lagi ngomongin apa kalian? Tadi aku mendengar tentang desa. Memangnya ada apa dengan desa? Ini lagi membahas tentang pemerintahan desa dan kota dari pelajaran tadi. Sepertinya Lula sudah membaca banyak tentang pemerintahan. Wah, selalu deh Lula yang rajin membaca duluan tentang apa yang akan kita pelajari. Sini, aku coba dulu. Apakah Lula benar-benar tahu tentang pemerintahan? Itu karena aku suka membaca, Bos. Seperti kamu suka makan. Lalu apa itu desa? Seingat aku nih ya, Bos. Desa adalah lembaga pemerintahan paling bawah dalam negara kita. Desa merupakan gabungan dari beberapa rukun warga atau RW. Bila desa sudah maju, desa dapat ditingkatkan menjadi kelurahan. Sudah. Kamu tidak perlu mengganggu Lula, Bol. Lebih baik kita sama-sama ngobrolin tentang ini sambil belajar juga. Kalau begitu, aku mau tahu bagaimana syaratnya untuk membentuk sebuah desa. Memangnya bisa seenak itu? Seingat aku ya, Bol, untuk membentuk sebuah desa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. 1. Jumlah penduduk harus diperhatikan saat membentuk sebuah desa. Misalnya, untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga. 2. Luas wilayah desa juga harus ditentukan batas-batasnya. 3. Bagian wilayah kerja pada desa dapat dibagi ke dalam dusun-dusun dan diatur dalam aturan desa. 4. Perangkat desa harus ada untuk membantu kepala desa. 5. Sarana dan prasarana seperti kantor desa, jalan desa juga merupakan salah satu syarat. Pemimpin desa itu namanya adalah kepala desa.
Nah, kalau bisa ganti, aku bisa dong jadi seorang kepala desa dari desa-desa di sekeliling kota kita ini. Hahaha. Yang aku tahu ya, Bo, desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh warganya dan akan menjabat selama 6 tahun. Dan kepala desa bukanlah pegawai negeri sipil, sehingga kepala desa digaji oleh kas desa. Iya, satu kepala desa cuma bisa memimpin satu desa. Lalu dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh sekretariat desa, pamong desa, dan perangkat desa yang dibutuhkan. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Lalu sumber keuangan desa itu dari mana aja? Kan dalam menyelenggarakan pemerintahan, desa memerlukan dana. Dana tersebut dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau disebut dengan APBD dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMD. Lalu bagaimana dengan kelurahan? Kelurahan merupakan lembaga pemerintah setingkat desa. Namun kelurahan harus sudah lebih maju secara ekonomi maupun dalam hal fasilitas umum. Aku tahu nih, nama kelurahan pasti dipimpin oleh lurah. Iya, tapi Sudah paham, anak? diangkat oleh Ada. kota. Jadi sampai di sini dulu lah video singkat Bapak akan membuat namanya di sini soal pilihan ganda atau LKP kalian. Untuk Bapak harapkan buka bukunya, ambil kerjakan soal ini. Cuma 5 soal. Nampak? Nah, ini dia. Ya, kenapa juga ya? Ini nambah. Apa ini? Nambah. Nambah juga. Dikit ini. Oh, oke. Nah, Pak, jangan lah ya. Jawabannya dicari aja ya. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang satu. Jadi udah siap ya anak? Alhamdulillah. Jadi untuk soal latihannya sudah dikerjakan oleh anak-anak. Jadi bapak mau mengumpul hasil dari pekerjaan kalian. Dimulai dari barisan sini. Kumpul. Jangan berlari. Sini. Duduk. Yang muda duduk. Sini. Kau dapat tak? Kemudian barisan sini. Orang siapa? Si Daira. Daira. Salah bapak. Kemudian barisan orang siadam. Ada anak bertamu. Mana lagi ini? Sini. Kemudian kelas berikutnya ini orang saya lihat. Jadi berakhirlah
pembelajaran kita hari ini dengan mata pelajaran PPKN tentang pemerintahan desa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan dibantunya anak-anak dalam menyelesaikan tugas kuliah Bapak dengan mata kuliah pembelajaran kelas lengkap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.